UTS Inserts itu kan program preparatory persiapan masuk universitas, atau dikatakan bridging atau academic pathway, foundation studies, itu kan sifatnya non formal dan itu hanya berlaku di UTS. Kalaupun Pak Gibran itu punya sertifikat, ya hanya berlaku untuk UTS. Bapak jangan merasa ini YouTuber apa, ini ditonton Pak Prabowo Subianto, saya tahu orang dalam yang mengatakan gitu loh. Ini bisa kena tegur ini bahkan menterinya. Hari Jumat kemarin Pak Eko sendiri menemui kami dan berjanji hari Senin jam 1 siang akan menemui kami lagi. Nah, apakah sekarang omongan pejabat publik ini bisa dipercaya? Pejabat yang terkait siapa Pak? Pak Gogot. Beneran Pak Jabat nggak ada ya tadi ya? Iya, jadi nanti kita arahkan ke Humas, Pak. Iya, jadi kami dari Humas. Loh, Humasnya kan nggak paham apa-apa ini tentang ini. Kami bukan pengaduan ini. Kami menanyakan. Memangnya Bapak tahu apa yang mau kami tanyakan? Jawabannya? Belum. Kemarin kan Pak Eko Susanto berjanji akan mempertemukan kami ke Pak Dr. Sutanto yang menandatangani surat keterangan penyetaraan itu, Pak Sutanto dan timnya, bukan ke Humas. Nah, ini kita balik-balik lagi. Nah, Pak Eko Susanto kemarin berjanji untuk nanti Pak besok Senin akan kami hadirkan Pak Sutanto dan tim yang katanya telah mengkaji baik secara silabus maupun kurikulum. Selamat siang Pak Roy. Loh, Pak Roy di tengah lah. Di sini loh. Iya, prinsip kami diberi tugas untuk menerima. Gitu, Jadi begini Pak, kemarin sesuai dengan kesepakatan kita hari Jumat dengan Pak Eko Susanto bahwa akan dihadirkan besok hari Senin dengan menyatakan hari ini bahwa kami akan diberikan jawaban oleh Sekretaris Dirjen Dikdasmen saat itu yang menandatangani surat penyetaraan itu tahun 2019, yaitu Pak Dr. Sutanto. Berikut dengan timnya, sehingga publik ini mengetahui apa sih dasar penyertaan yang menurut kami itu penyetaraan yang menurut kami janggal gitu. Karena apa? Baik dari durasi pendidikannya juga sudah janggal, tujuan pendidikan antara SMK kan disetarakan dengan SMK. Tujuan pendidikan SMK kan vocational kompetensi, sementara UTS Inserts itu kan program preparatory persiapan masuk universitas, atau dikatakan bridging atau academic pathway, foundation studies, itu kan sifatnya non formal dan itu hanya berlaku di UTS. Kalaupun Pak Gibran itu punya sertifikat, ya hanya berlaku untuk UTS, bukan berlaku di semua universitas, apalagi di Indonesia. Nah, oleh karena itu kami minta tolong supaya dihadirkanlah, supaya ini pertemuan ini ada tujuannya. Jangan sepele Pak, YouTube saya ditonton Pak Prabowo Subianto loh. Bapak jangan merasa ini YouTuber apa, ini ditonton Pak Prabowo Subianto, saya tahu orang dalam yang mengatakan gitu loh. Ini bisa kena tegur ini bahkan menterinya. Jadi saya bukan mengancam. Kamilah yang sebenarnya melakukan kerja-kerja jurnalisme ini. Gitu loh. Oleh karena itu mohon keseriusannya, karena kejanggalan itu kan sudah sangat nyata. Ya, kami ingin bagaimana fondasi atau argumentasi ilmiahnya atau argumentasi akademiknya berdasarkan anatomi tujuan pendidikan, anatomi silabus, anatomi kurikulum, dan anatomi learning output-nya atau learning outcomes-nya. Ini kan institusi pendidikan, bukan suka-suka saya. Tentu saya tanyakan kemarin kepada Pak Eko, katanya sudah dilakukan kajian itu dan akan dipertemukan dengan kita lah. Kalau hari ini kami hanya dipertemukan dengan Humas yang tidak tahu teknikalnya bagaimana, ya ini sia-sia Bang, menurut saya gitu loh. Karena Abang sendiri kan bukan bagian dari tim pengkaji saat itu. Gitu. Jadi mohon keseriusannya
bukan, jadi jangan menyepelekan, ini ditonton oleh banyak loh. Maksud saya bahkan Pak Prabowo Subianto pun bisa jadi menonton ini dan saya forwardkan nanti gitu loh. Oleh karena itu tolong keseriusannya dengan mendatangkan pejabat yang terkait, baik dirjennya, misalnya Dirjen PAUD dan Dirgasmen, misalnya Pak Gogot ditemani dengan Pak Sutanto saat itu, bukan Pak Sutanto yang saat itu menandatangani tahun 2019 penyetaraan itu, gitu Pak. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Rismon, Pak Roy, Pak Mike ya, dan Bapak Ibu semuanya. Memang kami dari Humas mendapatkan tugas untuk terkait dengan. Oh ya, baik saya. Mic-nya biar dengar. Nanti nggak dengar, mic-nya tempatkan situ. Ya, ini Enggak, mic-nya mungkin Vivian. kita perkenalkan dulu. Saya Nandes dari Humas Pastikan dan pesan. Pak Yusuf juga dari Direktorat Tolong, Pengadaan dan juga Kang Suban dari Miken, Humas. tolong dikasih biar dengar. Kaitannya dengan informasi publik yang diminta, mungkin ya ini kita mengacu Undang-Undang 14 tahun 2008 untuk permohonan informasi publik Pak. Kita memang ada prosedurnya gitu. Jadi untuk permohonan informasi publik ini bisa disampaikan, kami nanti akan menjawabnya juga secara tertulis gitu Pak Rismon, untuk permohonan informasi publik yang sekiranya dibutuhkan atau diperlukan Pak Rismon. Ini udah mirip-mirip respon UGM ini. Ya. Bersembunyi dalam administrasi. Kenapa sih Pak kita ya Pak Menterinya aja lah kalau begitu. Bisa nggak Pak Menteri kan ada di ruangan di gedung ini gitu loh, maksudnya biar kita bosan Pak kita bertarung di level-level surat gitu loh. Kenapa sih hal mendasar seperti ini nggak terbuka aja dibilang, oh memang ada, oh memang nggak ada. Kalau ada apa fondasi akademiknya, fondasi ininya. Oke deh, itu berkas-berkas fondasi itu nggak bisa kami dapatkan. Tapi bisa nggak diterangkan kepada publik? Apa sih dasar penyetaraan itu? Gitu. Gini, saya kebetulan adalah orang yang turut membuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Saya adalah tim resmi yang waktu itu dibentuk di bawah Kementerian waktu itu masih Pak Samsul Muarif ya di tahun itu. Informasi publik itu hanya diberikan kalau misalnya kita meminta rincian daftar yang bersifat untuk publik. Yang kita minta, kita harapkan hari ini adalah, kebetulan hari Jumat yang lalu sahabat kami Pak Rismon Jonipar dan tim itu sudah ketemu dengan namanya Pak Eko Sutanto. Minimal kami hari ini ketemu lagi dengan Pak Eko Sutanto atau dengan Pak Tanto. Itu aja, udah. Kita tunggu itu aja. Kami tidak minta informasi publik lewat PPID dan lain sebagainya. Karena itu adalah hanya formal prosedural. Kita sudah jauh lebih dari itu. Karena ini sifatnya sudah terbuka dan kepada publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kalau sesuatu sifatnya sudah nasional atau sudah publik, saya sekali lagi kebetulan saya ikut membuatnya dan saya tahu persis, saya hafal betul naskah akademiknya. Itu harus dijawab oleh pejabat publik yang bersangkutan. Ya. Kualitas apa? Bisa juga apakah kalaupun tidak menteri ya menterinya, sesmen atau misalnya adalah orang pertama di. Jadi itu Pak Nandes ya. Baik Pak Roy, kita tunggu untuk agenda kami memang tidak memahami ada agenda pimpinan ya mungkin. Mohon izin Pak, hari Jumat kemarin Pak Eko sendiri menemui kami dan berjanji hari Senin jam 1 siang akan menemui kami lagi. Nah, apakah sekarang omongan pejabat publik ini bisa dipercaya di kementerian ini? Satu itu dulu. Yang kedua, beliau mengatakan akan mengontak dan berkoordinasi dengan tim yang dulu menyetarakan. Ini semua ada di video saya kok. Live loh. Semuanya live. Banyak channel. Tim yang menyetarakan akan berkoordinasi dan akan menjelaskan hari ini. Dan ketiga ada tim hukum yang akan diajak oleh beliau. Jadi saya tidak berjanji apa-apa dengan Bapak bertiga. Kami tidak ada janji dengan Bapak bertiga, kami janji dengan Pak Eko. Boleh mohon dijelaskan Bapak sebagai humas, di mana sekarang Pak Eko itu? Atau kita ke Pak Eko aja sekarang. Ya, atau saya ke lantai berapa? Kita koordinasi. Iya, kita Iya, tolong ya. Tolong ya Pak. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit informasi Pak ya. Siap. Terkait dengan penjelasan yang Bapak sampaikan, itu kan kemarin disampaikan bahwa sudah ada SMK. Nah, ini sebagai informasi saja dengan perubahan
struktur organisasi Kemdikbud itu SMK itu ada di bawah Ditjen Vokasi. Ya, jadi kalau kemarin Bapak ketemu Pak Eko Susanto, itu beliau di Ditjen PDN, PAUD Dasmen. PAUD Dasmen itu di TK, SD, SMP, SMA. Sedangkan SMK, kursus, dan seterusnya itu ada di Ditjen Vokasi. Sekarang Dirjen Dikdasmen di bawah siapa? Dirjen Dikdasmen. Dulu Dirjen Dikdasmen siapa? Saya pernah di kementerian, Pak. Iya. Bapak nggak usah muter-muter di sini. Iya. Saya Ini ini sebagai struktur kementerian. Betul Pak, sebagai update informasi. Jadi katakanlah nanti misalnya ya ada penjelasan itu pasti nanti dari teman-teman Ditjen Vokasi Pak, karena sesuai dengan Ya, Enggak, Pak. Kan dulu kan ini yang mengeluarkan ini kan Direktur Jenderal Dikdasmen. Iya. Tentu ini belongs to, walaupun ini sudah dipindah kemana-mana orang ini kan produk surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya. Makanya kami datang ke sini. Ini kan tentu ada arsipnya kan di sana. Arsipnya tentu ada ini dengan kajian yang katanya punya kajian akademik maupun silabus maupun kurikulum. Nah, kalaupun kami nggak bisa melihat itu, kami ingin minta penjelasan publik bagaimana penyetaraan yang tidak setara itu dilakukan dan apa-apa saja apakah dibedah silabusnya, tadi saya bilang tadi anatomi silabus dan anatomi kurikulumnya sehingga jebret gitu diapakan ini, ditandatangan ini, dan ini dipakai loh untuk calon wali kota Gibran 2020 dan cawapres. Berarti kan produk dari sini itu sangat berpengaruh terhadap tata negara kita, gitu loh. Karena ini dipakai, karena Gibran nggak punya ijazah SMA dari Orchid Park Secondary School, yang ternyata yang dipakai adalah ini. Ini aja Mas, biar cepat aja. Sekarang Tolonglah, kita Mas. ketemu Pak Eko yang kemarin. Heeh. Ya, Itu aja, udah. karena beliau juga katakan timnya masih ada di bawah beliau kok. coba saya tanya Orang-orang yang ada di ya, kantor. itu ada di kantor atau Ya, Ya kita harus itu dulu. Ya, belum pindah ke vokasi atau apapun. kalau nggak ada kantor ya kita ke kantornya. Siapa orang paling dekat dengan Pak Eko yang bisa jawab. Kita terima kasih Bu Mas sudah meluangkan waktu untuk jawab. Tapi kita bagian Bu Mas. Baik, terima kasih Pak Wali, Pak Usman. Kita izin untuk Karena ini kita ingin dapat jawaban detail langsung. Kalau nggak ke Komisi 10, Pak saya. Tapi kenapa sih hal seperti ini aja harus birokrasi penuh? Kalau memang ada ya ada, nggak ada ya nggak ada, gitu aja. Saya kok yakin nggak ada. Nggak enak kalau harus dipanggil Komisi 10. Iya. Makanya saya bilang, jangan sepele ini ditonton. Apa loh ini? Prabowo Subianto. Lapor Soekarno udah berapa ribu tuh? Buset. Sambil menunggu. Kami ini kan Baliknya akademik berapa ribu? 2.300. 466.000 yang nonton. Wow. Nggak apa-apa, kita sambil menunggu kan, menunggu. Ya, di sini bagus. Itu hitungan penonton. Hah? Kita nengok kira nggak pas. Ya, Bang? Kita nengok kalau Pak Sono. BSC, Ini apa ini? Bepom. Bekom. Itu di Wikipedia. Ini pernah ditulis Bepom. Terus di WA hidup 2007 lulus MBS, 2010 lulus. Iya. Tuh, riwayat hidupnya. Riwayat hidupnya terbalik-balik kan? Ya, tahu, Pro Kompim. protokol Prokompim pimpinan Kota Surakarta resmi. Resmi. Prokompim resmi menuliskan 2007 2010. 2000-nya inserts-nya justru. Iya. 2007-nya MDIS. Semua diketik 2007 2007 bilang sama. Terbalik. Lima ditempuh. Makanya ada di antara itu S2 ya ditaruh ya kan. Heeh. Ini enggak. Memang kalau Mas Roy jago banget begini. Baik kalau komunikasi itu nggak ada. Terus ini lanjutnya di DPD 2007 MBS 2010 akses. Terus ini situs sudah portal. Makasih Mas. Jadi di Prokompim 2010-nya justru inserts-nya yang bimbelnya yang diakui di S2 kan. Detik juga mengatakan 2010 lah UTS insert.
Tapi kalau kita sesuai yang sekarang, Pak, ini Setnek. Ya, Iya. Ya, kita sambil bertanya aja ya Pak, boleh ya? Ya, ya. Ini hari ini ngapain nih Pak? Hari lagi. ini kita Menagih apa nih? janji yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Eko Sutanto ketika hari Jumat yang lalu Bang Rizwan Konsultasi Bar itu kan ke sini kemudian Pak Eko Sutanto dan dijanjikan akan ketemu dengan tim yang dulu katanya di tahun 2019 itu melakukan kajian terhadap sertifikat lulusan dari UTS Research yang diserahkan dengan SMK. Tahun 2006. Ini sertifikatnya oleh Pak Dr. Sutanto. Teman-teman siapa Eko Sutanto? Ayo kita dengarkan apa jawaban dari beliau. yang sekarang masih ada di sini, Pak. Ada di Kemdikbud. Belum pindah atau Dan belum ini berpindah. kesehatan publik juga sekarang. Mm-mm. Judulnya barusan ini. Dari antara ya, infografisnya. Juga berguna berbeda. Ini juga yang tadinya kasar ini tadinya bukan kasar. Pendidikan terakhirnya, Terakhir pendidikan terakhir terakhir. juga menjadi Oh, ini Oke. Padahal anak-anak bapak ini pintar semua daripada si jangan bela Jokowi Pak, harus berjuang. itu nih Pak. Ya Pak izin, tadi saya telepon asistennya posisi Pak Ses Pak Eko. Pak betul. Jadi barangkali arahannya itu kalau misalkan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin bisa dituliskan secara tertulis begitu Pak. Nanti Pak Eko mungkin karena beliau itu kan baru menjabat di Januari ini Pak ya. Nah, nanti dengan ya artinya kan pasti banyak urusan gitu Pak ya. Ya mohon izin Pak ini. Dan nanti kalau berkenan Pak ya, kalau berkenan nanti silakan Bapak dituliskan pertanyaan-pertanyaannya apa saja. Kami nggak mau Yang akan tertulis, Mas. Kami mau live. disampaikan secara tertulis juga. Kami maunya live. Pak, kenapa tadi Pak Ananda sini hadir? Karena biasanya SOP kami untuk menerima tamu ataupun permohonan data dan informasi itu Sabtu Minggu di ULT. Penelitian terpadu, mungkin ini produknya Pak Roy juga yang masalah PPID KIP itu Pak. Izin Pak, mungkin itu bisa Kemarin Pak Reswan ketemu siapa? Pak Eko langsung. Pak Eko menemuin. Sebelum ketemu Eko kita ke ruang mana? Kita ke ruang situ aja. Iya, jadi di enggak Pak Eko-nya di mana sih? Ya mungkin Kalau ini itu Pak. juga ada kan, kalau sering saya lihat. Enggak keluar kota kan? Mungkin ini Pak Atau pura-pura keluar kota? Kan saya kurang tahu ya, cuman informasinya ya. Enggak Pak Eko, kembali lagi ya Pak ya. Pak Eko kemarin hari Jumat kan berjanji untuk mendatangkan Pak Dr. Sutanto SHMA yang menandatangani ini yang tahun 2019 sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen, dan sekarang Pak Sutanto ini masih bertugas di sini. Jadi Widya Iswara bla bla bla. Berarti kan gampang sebenarnya Pak Sutanto menjelaskan ini kepada publik. Mumpung kita punya media yang ribuan, ratusan, ada yang setengah juta Biar Pak Sutanto terkenal subscriber juga gitu loh. Menjadi tokoh pendidikan. gitu loh. Kan Pak Susanto ada di sini, Pak Sutanto. Pak Sutanto juga infonya nggak ada Pak. Gini Kak, Bapak tuh kayaknya tidak memahami apa ini masalah kayak gini nih Pak. Ini masalah penting loh Pak. Nanti takutnya kami demo loh di sini. Pasti. Apa kita nggak usah begitu aja sampai Pak Sutanto sama itu. Iya. Ya itu Bu. Mohon izin. Mungkin tadi Mas Anan juga menjelaskan bahwa kami diamankan. Mas sebenarnya ada di sebelah sana Bu. Cuman karena mungkin ini banyak, jadi kita arahkan ke sini. Ya, biasanya tamu biasa itu dari sekolah, dari publik biasanya kami terima di satu itu namanya ULT. Nah ini kenapa kami ke sini karena ya mungkin ruangnya lebih besar biar bisa kita menjelaskan. Walaupun mohon izin ini tidak memuaskan Pak Sutio dan timnya gitu ya. Cuman informasi yang kami sampaikan intinya. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang ingin lebih detail dipertanyakan, Bapak, ini aja Pak, biar sama-sama enak ya. Antarkan kami sekarang ke orang yang tadi Bapak temui dia. Iya. Jalan kaki nggak apa-apa. ya informasi jadi demikian Pak yang kami dapatkan. Ya nggak apa-apa. Iya kita ke sana aja sekarang. Kesana dulu. Mereka orang yang tadi dikonsultasi tadi siapa? Tapi datang Ya, Orang ses. Oh, enggak, saya tadi telepon asistennya Pak. Ya nggak apa-apa, kita ketemu aja ya. Dia di mana sekarang asistennya?
sekretaris yang ngatur jadwalnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Nah, kita nggak tahu itu aja sih. Supaya saya juga tanggung jawab kepada penonton saya gitu loh. Iya. Bahwa kemarin janji jam 1 siang hari Senin itu bukan salah saya gitu. Kayak gini deh, ya. Jadi, saya sebagai- Kalau sudah something kayak gini, bau busuk kayak gini, semua lembaga negara itu termul semua jadinya. Iya. Nggak berani, padahal ini Kementerian Pendidikan. Iya. Harusnya jujur, harusnya berintegritas. Iya. Rakyat itu cuma meminta pertanggungjawaban institusi yang namanya Dirjen Dikdasmen yang mendidik anak-anak supaya jujur. Nah, Tapi ketika kita minta kejujuran, kalian pendidikan Baik. juga kepada anak-anak saya. Kalau tenang Ibu ya. Baik. terus publik kan nggak bodoh, Bapak Humas. Publik itu nggak bodoh. Kok bisa kursus bimbel di UTS cuma 6 sampai 12 bulan disetarakan dengan SMK? Tujuan pendidikannya pun sudah berbeda. Kan produk dari sini itu, Pak. Itu kan produk suratnya. Tolonglah jangan kayak humas ini kayak jadi benteng gitu loh. Supaya pejabat itu mau menjawab, humasnya dimajukan kayak pion begitu. Kami mau tidur-tiduran aja, kami nggak mau beresiko. Humasnya lah dijadikan pion. Kan begitu sekarang. Cuma ya itu saya ingatkan kembali kepada bapak-bapak yang pejabat di sini, ini ditonton oleh Prabowo Subianto loh. Itu loh. Walaupun kami amatiran, ya, bahkan kami newsmaker. Bisa jadi nanti Kompas dan yang lainnya itu ke sini. Gitu loh. Kami berapa kali bukan sombong, newsmaker. Karena kami ingin memperbaiki Republik ini. Nggak ada dana kami ke sini, Pak. Ya, saya orang Bali G. Ke sini aja ongkos suami istri udah 4 juta, PP 8 juta, belum lagi makan, hotel segala macam. Ini memang murni biaya kami. Kami kan ingin, ya kalau cuma surat-surat, Pak, Bapak balas dengan surat nanti, oh tidak bisa, harus melalui komisi informasi, bla 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 bla. Selalu itu dan itu dan Ya, itu. Sekarang begini aja lah, kalau bisa dipertemukan, kalau nggak Pak Dr. Sutanto SMA, Pak yang kemarin Eko Susanto. Gitu aja lah. Kalau nggak saya mau minta tolong. Ya, Ya, jadi baik. ya, ini Pak, mungkin informasinya ya mungkin tidak memuaskan Bapak. Kami sebagai humas ini menerima pertanyaan-pertanyaannya. Nanti karena ini bisa dipertemukan, nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa dilakukan secara tertulis. Dan nanti kami akan jawab. Apa sih susahnya pejabat itu datang loh, Pak? Menteri aja sekarang, dulu Menteri Dikti aja sekarang di sel tikus di KPK sana. Itulah kita negara hukum. Jangan ketika menjabat kayak raja susah kali ditemui. Iya, betul. Atas nama bla 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 birokrasi. Dan sekarang diciduk sekarang sel tikus itu Makarim, dulu mungkin begitu. Iya, betul. Makanya jangan sok pada rakyat. Sekarang sudah membusuk dia di sel tikus karena maling. Pengadaan uang laptop, ya apa itu laptop? Chromebook. Itu loh. Iya, ini karena kaitannya dengan informasi publik tadi sudah dijelaskan. Allah. Itu lagi. Ini udah kayak UGM. Makanya ini Humas kayak pion. Kita ini orang yang salah gitu. Iya. Jadi mohon izin Bapak-Bapak Ibu-Ibu bahwasanya memang prosedur untuk permohonan informasi memang berdasarkan Undang-Undang KIP pun juga kita setuju dengan undang-undang bahwa ada prosedurnya. Bahwa memang rakyat warga negara Indonesia itu berhak memperoleh informasi. Namun tentu berdasarkan undang-undang juga bahwasanya ada prosedur yang harus dijalankan oleh badan publik selaku pemilik informasi. Bahwasanya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, apabila publik ingin mengetahui alasan kebijakan tersebut, maka bisa Ini sudah diintervensi Istana Wapres ya? bisa melalui prosedur. Pak, kementerian ini sudah diintervensi Istana Wapres. Orang-orang dari sana. Kami jadi Tidak, karena menjalankan undang-undang. kami menjalankan undang-undang ketentuan yang berlaku. Itu Paris mohon. Jadi mohon kebijakannya bahwasanya memang kami hanya mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku seperti itu. Yang bikin siapa yang membuat siapa? Maksudnya tadi
Pak, jangan sampai nanti kami datang demo ke sini Tapi loh. caranya bukan gitu, Pak. Iya Pak. Kami datang baik-baik, Kebijakan apapun juga. terus dibenturkan antara humas dengan kami, gitu. Saya kasihan juga sama bapak-bapak sekalian. Ya, jadi pion. Jangan kami nanti datang dengan toa dan segala macam. Seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan masalah personal ini masalah pemimpin Indonesia. Ini tuh masa depan. Bapak sendiri pasti dalam hatinya memang salah ini surat ini. Yakin saya sebagai manusia. Cuma karena tugas, takut nggak gajian ya kan, dipecat. Ya kan? Ini sebenarnya salah penyetaraan ini, tapi sudah di remote mungkin dari istana Wapres entah siapapun orangnya itu. Jangan kami sampai datang dulu, nggak baik-baik sih kalian datang katanya. Sekarang pakai mobil ini, mobil toa segala macam, ratusan nanti kan bawa ke sini. Ya kan? Saya bisa sekarang mengumpulkan donasi untuk toa 100 mobil. Dan banyak yang mau menyumbang. Itu loh. Jadi jangan salahkan kami nanti, kami datang dengan bentuk yang lebih keras. Cuma jawaban itu aja. Kami nggak, tadi kan ketumbukan informasi, oke deh data tadi itu, wah, oke, nggak kami lihat. Tapi kami bisa nggak dapat penjelasan dari kajian tadi itu? Verbal saja kajiannya, apa silabusnya, kenapa dia ekivalen atau setara, apa kurikulumnya, apa kompetensinya sehingga disamakan itu antara bimbel di ITS dengan... Berarti Bapak belum bisa menjawab apa yang kami perlukan sesuai dengan janji Pak Eko hari ini ya. Atur aja kameranya, Bapak bikin statement. Dan ketidakmampuan Bapak dalam menerima kami. Atur aja. Kita nggak bikin statement. Kalau Bapak diam, nggak mau bikin statement, diam aja nggak apa-apa. Pantasan di sana tadi itu, di lift itu, udah banyak satpam loh. Nggak apa-apa. Kemarin tuh 1 atau 2, tadi ada 10 kayaknya. Bukan kayak waktu di KPU. Kita udah dihadang satpam juga di situ. Mbak Ana mana? Mbak Ana wawancari aja. Kalau bapak-bapaknya diam, nanti kita siapkan dia kediaman bapak-bapak itu. Iya. Kameranya pasang aja. Udah. kediamannya. Iya. Kalau kediaman sebenarnya jangan disiarkan. Ya udah. Mbak Ana tanya. Kalau bapak nggak jawab, itu aja yang kita siapkan. Udahlah Mbak Menu, kita siapkan gerakan demo besar-besaran aja ke sini. Ya ini direkam dulu. Ya, Bapak-bapak. kita koordinasi dulu Pak ke dalam Pak. Udah langsung aja. Koordinasi sama enggak. Koordinasi dulu. Kita pokoknya tunggu di sini. Pemirsa, siapkan donasi kalian agar kita demo Langsung on aja. sebesar-besarnya. Kalau beliau pergi, ya udah live kan. Atau seluruh Indonesia kita kumpul di depan Kemendiknas ini. Kami tidak punya kewenangannya untuk statementnya. Ya Pak, mau koordinasi dulu ke dalam gitu. Bapak koordinasi di dalam ya. Siapa yang Bapak-bapak. Iya, karena Iya, Mas Mike dan Mbak Ana yang tanya. Mike tanya, Pak. saya nanya nih, sambil duduk aja. Iya, ya. Nah, nih. Terima kasih kesediaannya dari bapak-bapak humas sudah Kalau diam ya udah menemui diam itu berarti jawab. kami di sini pagi hari ini, siang hari ini, dan untuk selanjutnya karena kami tidak bisa bertemu oleh pejabat terkait. Jadi gini Mbak Ana. Hari Jumat yang lalu, Ya. hari Jumat yang lalu. Ya, Apa saja yang banyak? Iya, salah seorang pejabat Mike yang ada Janjikan. saksi. Bapak, Kami saya itu aja ya. Iya. Iya, enak. Mike ceritain hari Jumat yang lalu dan janji Eko Sutanto hari ini untuk menerima di Pak Eko mengirimkan bapak-bapak ini. Udah, itu aja. Udah. Jawabannya apa? Langsung besar ya. Izin Bapak-Bapak Humas, saya Michael Sinaga, jurnalis dari Media Sentana. Waktu hari Jumat kemarin menemui Bapak Eko Susanto, Sekretaris Dirjen Dikdasmen, PAUD dan Dikdasmen. Apakah Bapak mendapatkan informasi dari Pak Eko mengenai pertemuan kami itu? Tidak menjawab itu jawaban. Oke. Oh, Ini tidak. Pak, saya ulangi Pak ya. Sebenarnya sudah saya sampaikan. Pak. Iya, Pak. Jadi mohon izin ini kami sebagai humas Ya, ya. silakan, Kalau misalkan kurang memuaskan ya mohon dimaaf ya. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang tadi Bapak sebutkan, silakan nanti dituliskan nanti akan kami jawab juga secara tertulis sebagaimana undang-undang yang Pak Roy pernah juga. Ya, maksimal berapa? 10 hari Pak. Ya,
Nanti tulisan itu nanti Bapak bisa. Kayaknya jawabannya harus lewat demo ini, Pak. Gitu ya. Demo. Mohon maaf ini barangkali kurang menguasai. Enggak, begini. Barangkali kalau misalkan sudah tertulis bukan cuma bisa dibaca oleh Pak Roy dan kawan-kawan, tapi mau dibaca senasional juga silakan. Ini udah Tapi apakah Iya. pada hari Jumat itu Bapak diinfokan oleh Pak Eko tentang hasil pertemuan kami? Ya, saya kurang tahu ya. Itu kan Berarti tidak ya? Oh, tidak. Berarti Oh, tidak. berarti tidak. Berarti tidak diinfokan, tapi hari ini kami dipertemukan dengan Humas gitu ya. Berarti, kita Pak, bertemu dengan kedatangan Bapak bertiga siang hari ini apakah atas follow up dari pertemuan kami dengan Pak Eko? Ya, jadi kaitannya karena ini kembali lagi ke informasi publik, memang yang harus kami sampaikan untuk prosedural permintaan informasi publik itu diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Iya. Memang itu bisa disampaikan kepada kami sebagai Ya, Humas. mohon izin Pak, pertanyaan saya, apakah kedatangan Bapak bertiga menemui kami ada hubungannya dengan pertemuan kami dengan Pak Eko? Ya. sepengetahuan saya mungkin saya sampaikan dulu ya. Sepengetahuan saya Pak, kalau misalkan ada permintaan data dan informasi itu bisa biasanya SOP di Kemdikbud itu ada satu pintu Pak yang namanya ULT, ini pelayanan terpadu, di bawah dikelola oleh BKHM. Apa itu BKHM? Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, atau kita kenal dengan Humasnya Humas. Kemdikbud. Nah, nanti di sana akan melayani begitu Pak. Iya, Ruangan sebenarnya bukan di sini Pak. ya mohon izin Pak. Ya, perpustakaan. Hubungannya Bapak bertiga dengan pertemuan kami dengan Pak Eko apa Pak? Ya kalau kami melihat Saya itu kan udah permintaan pertanyaan ketiga nih. data dan informasi Pak ya. Bukan, Kan? Pak Eko berjanji menemui kami lagi hari ini. jam 1. Tapi Bapak bertiga yang menemui kami. Jadi saya mau tanya lagi sekali lagi keempat kalinya, hubungan Bapak bertiga dengan pertemuan kami dengan Pak Eko itu apa Pak sebenarnya? Ya waktu Bapak ketemu kan kami nggak hadir Pak, nggak Iya, tahu gitu berarti, ya. Tapi kami juga nggak tahu. Ya. Kedatangan Bapak bertiga bukan atas perintah atau arahan Pak Eko? Ya itu Pak, karena ini SOP-nya Kemdikbud berlaku untuk Pak Eko, berlaku untuk siapapun begitu Pak. Jadi diterima diterima oleh ULT, dikelola oleh BKHM selaku satu pintu untuk melayani kebutuhan data dan informasi. Ini saya analogikan sedikit ya, sedikit analogi agak melenceng. Saya janji nih makan siang sama menteri, tapi ternyata Bapak bertiga yang datang gitu loh. Analoginya seperti itu. Iya. Iya. Saya bukan menanya informasi, saya bukan nanya apa. Saya ingin makan siang sama menteri. Iya. Saya ingin bertemu Pak Eko. Tapi kok Bapak bertiga hadir di sini? Apakah perwakilannya Pak Eko atau sekretarisnya Pak Eko atau siapanya Pak Eko gitu Pak? Izin mohon dijawab. Tidak, kita menjalani tugas ya Iya, sebagai Humas Pak. yang Kita memang menjalankan tugas. Iya. terkait dengan permohonan informasi publik tadi itu Mas Mike. Karena menurut saya apa yang saya tahu sebagai wartawan selama ini ya, Ya. apabila memang Pak Eko-nya berhalangan, siapa yang persis di bawahnya? Ada pesan Pak Eko nggak? Iya. Nah, apakah ada pesan mau disampaikan ke Sebenarnya kami sudah dari Pak kami Eko atau sampaikan gimana? sih Pak tadi beberapa kali ya, mungkin kurang puas juga bahwa ketika nanti ada pertanyaan silakan nanti disampaikan tertulis. Tertulis. Ya, nanti akan kami jawab sesuai dengan prosedur yang sudah kami susun. Tapi- SLA kami kurang lebih 10 hari. Ya. Bukan nanti bisa Saya dibaca paham, oleh Pak. Bapak, bisa dibaca oleh publik juga Pak. Saya paham Gitu. Pak, dan kita sudah pernah melakukan itu berkali-kali di tempat-tempat lain. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada Pak Eko hari Jumat itu, karena beliau bersedia menemui kami, jurnalis, dan akan bersedia ditemui lagi pada hari Senin jam 1. Itu ceritanya. Nah, pertemuan kita ini dengan Bapak bertiga, saya kira menunggu Pak Eko datang juga gitu loh, atau gimana. Karena perjanjian saya dengan Pak Eko. Ada pesan suruh telepon Pak Eko. Suruh telepon Pak Eko, saya nggak punya nomornya. Saya waktu itu minta nomornya. Bapak itu. Ya, saya waktu itu minta nomornya tapi nggak dikasih. Nah, coba Bapak kalau bisa telepon Pak Eko, Iya. siapalah yang merupakan utusan langsung dari Pak Eko, bukan struktural humas atau apa gitu loh. Karena kami tidak berjanji dengan humas. Mohon maaf ya Pak ya. Izin Pak. Janji pertemuan dengan Pak Eko itu aja, bukan informasi publik, bukan apa-apa, nggak ada. Arahnya ke situ saja Pak. Janji pertemuan dengan Pak Eko Senin jam 1. Saya dengan Bang Rismon hari itu yang mendengar sendiri.
di zaman keterbukaan semacam ini sedemikian sulit ya hanya berjumpa dengan dirjen ya. Wajar karena rektor aja di UGM susah dijumpain. Apalagi dirjen. Makanya ini zaman edan kalau menurut saya. Ses dirjen, sekretaris dirjen. Zaman dulu ketua menteri WA turun saya. Tuh. Bilang aja nggak ada jawaban. Maksud Boleh. saya Pak Eko, kemarin Anda apa ya? Sekarang jadi kemarin saya respect harga mati. Tapi setelah nggak menepati janjinya, respect saya menjadi negatif. Atau jangan-jangan Pak Eko itu ditekan kali kan? Iya, dari Istana Wapres ya, kan gitu. Iya, Jadi Itu spekulasi. kalau nggak kita ke sana aja lah, lantai 5 kan kantornya Bapak itu. Jadi mohon dijawab lah Pak, daripada kita berspekulasi terus, mohon dijawab kenapa Pak Eko tidak bisa memenuhi janjinya di siang hari ini. Apakah karena ada urusan keluarga, tiba-tiba kritis, sakit kritis atau apa? Terserah. Kita minta pernyataan resmi dari Humas kepada masyarakat Indonesia, mengapa Pak Eko tidak bisa memenuhi janjinya siang hari ini? Kendalanya di mana Pak? Udah disampaikan tadi Pak di awal. Nggak mau ketemu. Tentang Pak Ekonya aja. Pak Eko. Waktu hari Jumat, beliau janji Senin kita akan ketemu lagi. Titik itu saja, bukan saya nggak bicara informasi publik, minta dokumen ini, dokumen itu urusan lain Pak. Saya mau wawancara dengan Pak Eko. Kalau memang tidak bisa hari ini, tolong. Kalau memang hari lain, hari apa Pak? Atau gini aja Pak, ini kita biar ketemu Pak ya. Ya. Biar ketemu Pak Eko nggak kemana-mana, katakanlah kan Bapak mencari begitu ya. Iya, Ataupun saya pengen pejabat banget yang ketemu Pak Eko relevan, lagi. begitu Pak ya. Mungkin ini usul aja nih Pak, biar kita Siap. ketemu nih Pak ya. Ya. Ketemunya Bapak pengen ketemu dengan pejabat yang terkait, kita biar mengagendakan. Mungkin Siap. Pak ya kalau misalkan Ya. mau diterima. Silakan nanti Bapak berkirim surat nih, hari apa, jam berapa. Sekarang bicara prosedur janjinya Pak Eko. Iya. Pak Eko udah berjanji. Jangan bicara Malah lewat surat lagi. Ya, Udah panik. kan gini Pak. Oh Pak Eko tadi ketemu di masjid loh. Oh, ketemu di masjid sama Pak Eko. Pada saat sholat. Salah satu YouTuber ya. Ya, agar apa? Tadi Pak, ini kan sebenarnya mohon izin Pak ya, bukannya saya melempar-lempar, biar kita tahu persis biar alamat yang dituju tepat gitu Pak. Kan gitu ya. Yang pertama, tadi ya saya sampaikan mungkin diulangi lagi, mudah-mudahan nggak bosan Bu ya. Jadi yang pertama. Kami bosen dengar. Ya ini hanya sebagai insight aja. Kalau misalkan Bapak kurang puas ya itu memang kapasitas kami selaku humas gitu ya. Intinya Ini Pak, SMK kan beliau setara SMK. Itu Enggak, Pak. di bawah Ditjen Vokasi. Enggak Pak, jangan ke substansi lagi Pak. Izin, saya menemukan sebuah surat ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen Dikdasmen di tahun 2019. Maka kami datang ke kementerian ini mencari sekarang Sekretaris Dikdasmen itu siapa sih? Nah, dan datanglah Pak Eko yang berjanji akan ketemu lagi hari Senin gitu loh Pak. Simple gitu aja. Nggak usah SMK lah, inilah, itulah, nggak usah Pak. Pokoknya saya mau ketemu dengan Sekretaris Dikdasmen yang sekarang lagi. Pak Eko hari itu, izin Pak ya, Bapak bertiga, yang satu udah hilang. Izin Pak, Pak Eko hari itu menjawab, tapi minta waktu untuk ketemu lagi. Dia mau menjawab. Berarti bukan menyuruh kirim surat, bukan menyuruh apa. Dia mau menjawab. Saya tapi minta mendengar waktu, jawaban gitu aja, Pak. Saya kasih waktu. Kalau memang waktunya kurang, kapan gitu? Kasih Pak. Tapi bukan surat Pak. Tolong saya minta jawaban dari Pak Eko. Dan ini kami anggap resmi, humas resmi. Kalau memang butuh waktu lagi, kapan Pak? Nah itu Pak, tentunya kan akan kami tanyakan ke sekretarisnya. Iya, coba Pak ditanyakan lagi Pak. Kayaknya kita kemarin udah kantornya. Iya, saya tunggu Pak. Karena kita sampaikan ya hari ini Iya, harus tadi kan, Pak. Pak Eko. Iya, kami sudah mau Pak Eko.
Ini tunda lagi Pak. Iya, menunggu itu hari yang paling membosankan dan menjengkel. Jadi jangan ngeles deh Pak. Jangan ikut geng Jokowi lah judulnya Pak. Bela negara. Begini Pak, Bapak siapa tadi Umas siapa ya? Language. Saya dari wartawan sekarang udah sejak tahun 85 udah jadi wartawan Pak. Kalau menghadapi Umas benar kata Bapak itu sesuai prosedur yang mengatakan bikin surati, ya kan? Itu betul Bapak bilang itu betul, itu nggak salah. Karena itu memang aturan daripada birokrasi di kementerian ini. Namun ada janji waktu minggu kemarin mereka Pak Eko berjanji saya akan memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan Bapak. Gitu. Jadi Bapak memang hanya petugas, hanya karyawan yang hanya betul-betul hanya ini nggak salah Bapak nggak salah. Saya ngerti kepada Pak Menteri bilang aja lapor aja nanti. Bila perlu bisa sekarang lapor. Itu Pak Eko janjinya apa kepada masyarakat ini? Bisa Pak Eko terlalu outside terlalu lantang mulutnya menjanjikan kan. Bapak selaku umat wajar itu mengatakan surati dulu, tapi itu hal biasa, itu peraturan. Tapi tolong ditelepon Pak Eko, mungkin ada Pak Eko, apa jawaban kami? Itu aja. Pak Menteri belum nonton ini. Atau apa gini Pak? Atau apakah maksud Bapak Pak Eko itu hari itu melampaui batas kewenangannya untuk menjawab kami? Ya masih dimarahin dia. Iya. Oh jangan spekulasi dulu. Ya, Pak. Saya mau tanya. Abdul Muti Menteri Pendidikan sekarang. Abdul Muti itu orang tegas, orang petahana itu. Saya tahu. Beliau orang tegas itu. Makanya Pak ini Humas ini selaku Humas ini mengatakan bikin surat dulu itu udah basi lah seperti itu udah. Karena Pak Eko sudah janji hari Senin temukan saya di sini. Mana Pak Eko muncul lah, mungkin di ruangan sini. Mengatasnamakan siapa gitu loh. Dan Ada bawa di sini. tim yang kemarin, tim yang Iya, janjinya bawa tim, bahkan tim hukum, bahkan tim hukum, tim penyetaraan. Nanti saya koordinasi semua, saya bawa semua hari Senin. Janji itu aja Pak yang kami tagih, itu bukan dari mulut saya loh. Bukan saya memaksa, Pak bikin gini ya, enggak. Beliau sendiri yang menawarkan. Bajunya hitam putih kayak Pak Jokowi. Bukan termul. Ini memang dari dulu Pak. Resmen itu arsesnya meja putih. kelakuannya kayak Jokowi aja. Kalau saya hari Senin putih merah waktu SD. Oh, SD Pak. SMP biru. Tapi sebelum presidennya Jokowi bukan hitam putih kan? Bukan. Iya. Setelah Jokowi pakai hitam putih semua. Jangan ditiru lah. Udah nggak jadi presiden hitam putih juga dia penagihan. Sepertinya kita perlu laporan juga ini. Iya silakan Pak, kami bisa tunggu ya. Pak, tunggu di sini. Ya, silakan, Jangan Pak. lama-lama Pak. Bapak Gitu kalau mungkin ya. bisa mendatangkan Pak Eko pahlawan loh Pak buat negara. Pahlawan buat negara kan? Bukan pribadi semua orang. Dalam hati Bapak pasti Bapak nggak mau dipimpin oleh orang dongeng kan Pak? Orang yang nggak sekolah, nggak kuliah, tapi jadi Baik, Ibu. wakil presiden. Terima kasih, Ibu. Kami kan menghina ya Bapak. Tapi kasihan rakyat Indonesia Pak. Bapak juga sekolahnya tinggi kan? Anak-anak kami kesian Ini tau nggak? dia masuk sini S1. Nah dia SMA aja kagak punya mesti jadi Kalau yang begini Pak. Bapak masuk 3A langsung. Kalau boleh saran Pak ya. Iya. Boleh saran Pak ya. Boleh, Pak. Jangan mau. Ini saran ya. Habis ini saya yang saran ke Diterima, Bapak. monggo, nggak diterima juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kan gini. Nanti ini kan banyak pihak yang berwenang Pak. Berwenang itu artinya mungkin yang tadi Bapak sebut pejabat lama Pak siapa? Sultanto. Kan gitu ya. Ya, katanya juga akan dihubungi Pak Eko. Ya Itu betul itu dibilang. pertama. Kemudian yang kedua pejabat yang kedua Pak Eko tadi yang katanya Bapak sudah janjian. Janji. Kan begitu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa SMK sekarang itu ada di Dirjen Vokasi. Artinya nanti ada teman-teman Dirjen Vokasi yang akan dihadirkan. Kan begitu ya. Nah, Nggak, ada izin Pak, saya mau tanya soal itu deh. Sedikit Pak. Kalau 2019 ada surat keluar seperti itu dari Dirjen Dikdasmen mengenai penyetaraan seperti itu, sekarang arsipnya disimpan di mana? ya arsip Di ya. Vokasi atau di Dikdasmen? Saya kurang tahu persis Pak ya kalau untuk masalah Nah, itu fisiknya mungkin ya. boleh ditanya Pak. Makanya perlu kita konfirmasi ke Direktorat SMK. Ya. Kan ya sekarang di mana di bawah Dirjen Vokasi. Kemudian Pak Sultan Lah, tadi Bapak sampaikan. Ayolah kita ke lantai 5. Kalau Capek bisa, dengerin mereka. Nanti kita temukan jadwalnya. Beliau pasti punya agenda masing-masing toh Pak. Punya Betul. punya apa Kami juga, urusan Pak. masing-masing. Cuma saya kan nggak pertemukannya ini kan nggak ini Pak.
mungkin Bapak juga punya Iya, agenda, kami juga Dan kami di sini karena mempertemukan. sudah ada Iya, ini sebagai saran ini Pak, agar tiga pihak SMK, pihak pejabat yang lama, pejabat yang baru itu bisa. Ya, cuma kalau saya sih orang itu ditentukan integritasnya dari menepati janji. Ya. Kalau saran saya itu Pak, untuk pegawai dan pejabat-pejabat Kementerian Dikdasmen, lain kali mungkin kalau sudah janji mohon ditepati lah Pak. Baik, kami akan sampaikan juga. Saya jadi pusing. Janji ketemu aja kok bisa tidak ditepati seperti ini. Rakyat gitu loh. Indonesia yang mendengar, inilah kualitas institusi negara Indonesia. Dikit-dikit bersembunyi di balik birokrasi, prosedur. Ya, padahal dalam hati mereka sendiri itu sebenarnya ini salah. Tapi karena dipaksa bapaknya Gibran, ya inilah ini. Nih. Ya. Semua institusi jadi termul. Bahkan pakaiannya juga hitam putih, termul. Masa cuma begini aja kita harus tulis menulis, terus besok ya sudah pasti jawabannya silahkan tunggu di pengadilan Komisi Informasi Publik. Ya. Oke pemirsa, kalian yang semua, kalian siap nggak mendonasikan uang kalian untuk kita demo Kementerian Pendidikan Dikdasmen ini? Siap. Kalau kalian siap, ayo kalian bukan hanya datang. Bapak-bapak tinggal bilang siap tadi juga. Oh siap juga, siap di demo, ya. Demo itu Jadi konstitusional ya Pak. ayo kita demo karena hanya bahasa demo, ya. Di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo, bahasa bakar ban. Kalau kita datang baik-baik, mereka nggak bakal dengar kita. Masa demo dan Ya. masa viral. Nanti kalau sudah rakyat marah, baru mereka takut, Iya. ngacir. Tapi kalau dengan bahasa baik-baik begini, kita dianggap tai sama mereka. Memang lo, ya. Mungkin dulu Nadiem Makarim begitu juga ya. Pada saat jadi menteri, sekarang sudah disel tikus dia di KPK. Gitu. Ya. Dulu waktu menjabat menteri so hebat. Oleh karena itu pemirsa ya semua ini YouTuber, karena kitalah sebenarnya pejuang sejati dalam mengawal demokrasi ini. Bahkan kita yang melakukan kerja-kerja jurnalistik yang tidak dilakukan oleh media mainstream. Ya kan? Media mainstream itu terima breaking news dari kita aja itu. Kita kan newsmaker. Terima matengnya ya. Kita ke atas saja. Ntar kalau kelamaan di sini kita jadi bodoh. Ayolah. Karena ini. Bodoh, orang bodoh. Tolong dibaca. Punya saya. Enggak. Saya tidak sebodoh Wapresmu. Iya, mari kita. Tapi meskipun wapresnya bodoh, institusi negara sudah termul lebih bodoh lagi.